warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, semangat ya untuk pelajaran hari ini. Iya, Bu. Oke, sebelum itu Ibu akan mengabsensi terlebih dahulu. Nanti ketika Ibu menyebutkan nama, silakan semuanya sebutkan negara atau kota impiannya ya. Ya, Bu. Oke. Irmawati, Arab, Bu. Arab. Kenapa Arab? Karena pengen berangkat haji, Bu. Salah. Fitri Paiko. Ke Jepang. Kenapa? Mau jalan-jalan. Jalan-jalan. Destinasi wisata ya. Iya, Bu. Gaul Ramadansa. Portugal, Bu. Kenapa Portugal? Ada Ronaldo nya, Bu. Oh, Gaul itu fansnya sepak bola ya, Iya, sepak Bu. bola. Dasmil Fadri. Argentina, Bu. Kenapa ada Argentina? Ada Messi. Oh, berarti penggemar berat Messi ya. Oke, bagus ya semuanya. Negara-negara impiannya bagus dan memang ada tujuan mau ke negara tersebut. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin memastikan persiapan semua peserta didik. Silakan dilihat sekelilingnya. Kalau ada sampah silakan disingkirkan dan buku penanya silakan ditaruh di atas meja. Hari ini kita akan belajar mengenai ibadah haji dan umroh. Sebelumnya Ibu tanya dahulu, pertemuan sebelumnya belajar tentang apa? Tentang jual beli dalam Islam. Tentang jual beli dalam Islam. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai materi ibadah haji dan umrah. Ya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama peserta didik mampu menjelaskan pengertian ibadah haji dan umroh sesuai tuntunan syariat. Yang kedua, mengidentifikasi dan menyebutkan 6 rukun haji dan umroh. Yang ketiga, menemukan makna simbolik dan nilai-nilai spiritual dalam setiap rukun haji melalui kegiatan simulasi. Yang kelima, mempraktikkan secara simbolik urutan pelaksanaan ibadah haji. Dan yang kelima, menunjukkan sikap religius, tertib, dan tanggung jawab dalam mengikuti simulasi ibadah haji. Di sini sebelumnya kita akan mempelajari terlebih dahulu haji dan umrah. Nah, tadi kan semuanya sudah menyebutkan destinasi wisata atau negara tujuannya. Ibu tadi mendengar ada yang ke Arab, ada yang ke Jepang, Portugal, Argentina. Nah, walaupun kita punya tujuan wisata yang kita idam-idamkan, sebagai seorang muslim kita juga harus mempunyai cita-cita untuk ke Mekah. Oke, kita belajar terlebih dahulu pengertian haji dan umroh. Haji itu dalam secara bahasa berarti mengajak atau berkunjung. Sedangkan secara istilah, haji adalah ibadah yang dilakukan dengan mengunjungi Baitullah di Mekah dengan melaksanakan serangkaian ritual yang ditentukan. Nah, kemudian haji ini dilaksanakan pada waktu-waktu yang telah ditentukan, yaitu pada bulan Zulhijjah. Nah, kemudian apa sih perbedaan antara haji dan umroh, Bu? Nah, haji dan umroh kan sama-sama kita berkunjung ke Mekah untuk melaksanakan ritual ibadah. Nah, perbedaannya kalau haji tadi itu waktunya sudah ditentukan, yaitu pada bulan Zulhijjah, sedangkan umroh itu kita bisa lakukan kapanpun asal kita sudah siap dengan dananya ya. Nah, kemudian ini ada dalil mengenai kewajiban haji. Ibu bacakan terlebih dahulu ya dalilnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Oke, semuanya ikuti Ibu ya.
kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 97. Oke, jadi itu adalah dalil mengenai kewajiban berhaji. Nah, selanjutnya itu syarat haji dan umroh. Yang pertama Islam, kedua balik, ketiga berakal, empat merdeka, dan kelima mampu. Coba ibu tanya dulu, Gaul. Kalau di antara syarat dan haji ini, Gaul Islam? Islam Nah, balik, sudah balik? Balik. Berakal? akal bu, Merdeka? merdeka bu, Mampu? belum bu. Nah, berarti Gaul ini belum termasuk kategori orang yang wajib untuk berhaji. Selain dia sudah punya 4 syarat, sudah menyanggupi 4 syarat, tapi syarat yang kelimanya belum sanggup karena belum mampu. Doakan semoga semuanya bisa naik haji ya. Amin. Haji dan rukun umrah. Di sini rukun haji itu adalah hal-hal pokok yang harus dilakukan selama pelaksanaan ibadah haji. Jika salah satu rukun haji atau umrah ini tidak dilaksanakan, maka haji seseorang itu dianggap tidak sah. Nah, rukun haji dan rukun umroh itu kurang lebih sama ya. Cuman yang membedakan antara rukun haji dan rukun umroh, di rukun umroh itu tidak ada wukuf, sedangkan di haji itu meliputi ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, dan tarwih. Hikmah umroh dan haji. Umroh dan haji ini memiliki banyak sekali hikmah atau manfaat. Yang pertama itu penyucian diri, persatuan umat Islam, menambah ketakwaan dan pahala yang besar. Nah, kenapa haji ini disebut penyucian diri? Karena pada saat haji kita itu sudah melaksanakan serangkaian ibadah, dan kemudian kita berharap haji kita itu mabrur dan kita terlahir seperti orang yang suci gitu. Nah, persatuan umat Islam. Kenapa? Karena haji ini kan tempatnya di Mekah. Kemudian jamaah-jamaah muslim lain datang dari Afghanistan, dari Maroko, dari Jepang, dari Amerika, itu berkumpul untuk melaksanakan ibadah haji. Oke, kalau dari materi ini sudah Ibu sampaikan. Apakah dari materi ini ada yang belum dipahami? Silakan bertanya. Oke, sepertinya belum ada pertanyaan. Nanti kita akan lanjutkan pembelajaran kita dengan simulasi pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Oke, Ibu lihat semuanya ini agak kurang semangat ya. Oke, untuk mengembalikan semangat semuanya, Ibu akan melakukan sedikit. Semuanya boleh berdiri. Oke, semuanya silakan berdiri. Bentuk apa ya ini ya? Bentuknya ada ini. Oke, kita akan melakukan sedikit. Yang nama itu Ibu Guru berkata ya. Nanti misalkan Ibu dulu ya, Ibu akan memberikan aturan dulu. Misalkan Ibu Guru berkata pegang jilbab. Ibu Guru berkata pegang lengan baju. Ibu Guru berkata pegang hidung, pegang tangan. Nah, berarti keluarnya Ibu Guru berkata. Oke, jauh belum fokus ya, kita mulai ya. Oke, Ibu Guru berkata pegang alis. Ibu Guru berkata pegang mata. Ibu Guru berkata pegang pipi, pegang leher. Oke, sebenarnya udah bagus ya. Oke, terima kasih. Semuanya jangan lupa dulu ya. Ibu akan memberikan kartu nama terang. Nanti dari kartu nama tersebut semuanya akan melaksanakan. Kita akan melakukan simulasi pelaksanaan ibadah haji ya. Oke, ini ada kartu. Nanti Ibu harus dulu ya. Ya, Bu. Oke, nanti semuanya silakan. Ibu kasih dulu ya. Ibu kasih pertanyaan dulu. Nanti semuanya silakan berputar. Nanti kalau lagunya sudah berhenti, silakan ambil satu nama.
Dosen Universitas Islam. Itu ya, gaul. Petani kurma. Firma. Mahasiswa Quran dulu. Itu Menjelang saya pilih. itu adalah peran peran kalian yang sebagai pekerjaan itu kemudian mendapatkan panggilan dari Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, silakan masing-masing semuanya silakan ambil ini kemudian masukkan kartu identitas di sini. Ini ID card untuk jamaah haji ya, yang perempuan warna hijau, untuk warna biru. Oke, masukkan ya. Baik, semuanya sudah mendapatkan peran. Semuanya sebagai jemaah haji tahun 2035. Di sini Ibu sebagai pemandu haji. Baiklah, silakan ikuti simulasi ini dengan baik ya. Nanti Ibu arahkan bagaimana pelaksanaan rukun ibadah haji. Oke, yang pertama itu kita ada di ihram. Baiklah, jemaah yang dirahmati Allah, kita sekarang berada di mikot. Disinilah niat haji dilafalkan. Silakan kenakan pakaian ihram atau niatkan dalam hati untuk berhaji. Ucapkan bersama labbaik Allahumma hajjan. Labbaik Allahumma hajjan. Nah, di sini Ibu minta satu laki-laki untuk memakai kain ihram. Oke, tapi silakan ini ini gaul silakan pakai ihram yang seperti itu. Gimana? Tolong Tangannya dari sini, di bawah kaki ya. ayo boleh. Oh, itu mana pakai? Oke, ini adalah pakaian ihram atau pakaian untuk melakukan ibadah haji. Niat untuk memakai ihram semuanya ikuti Ibu ya. Nawaitul hajjah Nawaitul hajjah wa ahramtu lillah. wa ahramtu lillah. Labbaik Allahumma hajjan. Labbaik Allahumma hajjan. Artinya saya berniat melaksanakan haji dan berihram karena Allah Ta'ala. Aku penuhi panggilan-Mu ya Allah untuk berhaji. Nah, setelah jemaah haji itu memakai pakaian ihram, artinya dia sudah siap melaksanakan beberapa pelaksanaan ritual haji. Artinya kalau sudah pakai ihram ini nggak boleh lagi melakukan hal-hal yang diharamkan ketika melaksanakan ibadah haji, seperti membunuh binatang, seperti melaksanakan pernikahan, kemudian seperti melakukan hubungan suami istri itu nggak boleh ya kalau sudah melaksanakan ihram. Oke, kalau sudah ihram kita lanjut ke buku. Baik, wukuf ini kita laksanakan di Padang Arafah. Ini adalah puncak ibadah haji yang disebut dengan waktu pelaksanaan wukuf ini disebut hari Arafah. Nah, apa yang kita lakukan tuh ketika di wukuf ini? Kita duduk sejenak, kemudian berdoa dan bermuhasabah, minta ampunan, panjatkan harapan kepada Allah, karena ini adalah saat yang sangat mustajab. Nah, berarti dalam wukuf ini kita perbanyak muhasabah, perbanyak mengingat Allah. Oke, di sini Ibu minta semuanya ambil pena sama kertas. Oh, semuanya boleh duduk, oke. Ini simulasinya kita lagi wukuf di Arafah ya. Oke, semuanya dari kertas kosong itu kecil aja nggak apa-apa, kecil aja nggak apa-apa ya. Semuanya silakan tulis doa atau renungan pribadi berupa kesalahan kita masa lalu dan keinginan kita untuk memperbaikinya. Kecil saja tidak apa-apa ya. Kesalahan yang pernah kita lakukan dan kemudian ada niat kita untuk memperbaikinya. Artinya itu renungan kita terhadap kesalahan yang pernah kita buat.
Mau aku yang pamit kamu. Gak apa-apa aja. Kalau malu kan. Ditutup ya, Bu? Buka. Nah ini Tutup boleh, buka boleh. Sudah? Halo? Sudah semua ya? Oke, ini sudah kita melaksanakan wukuf. Sekarang kita beralih ke itu melempar jumroh ini dilakukan ketika kita sudah mabit di Muzdalifah. Di Muzdalifah kita mengumpulkan batu kerikil untuk nanti dilemparkan ke tiang jumroh. Nah kemudian kita melemparkan batu kerikilnya ke tiang jumroh. Nah makna melemparkan jumroh apa? Artinya kita simbol perlawanan kita terhadap setan dan hawa nafsu. Karena ada ceritanya itu pernah Nabi Ibrahim itu kan bermimpi menyembelih Ismail putranya. Kemudian di sepanjang perjalanan iblis itu menghasut Ibrahim untuk membatalkan niatnya menyembelih Ismail. Nah kemudian Nabi Ibrahim tidak tergoyahkan niatnya karena itu merupakan perintah Allah yang disampaikan melalui mimpi. Nah, kalian masih pegang pena sama kertas tadi? Oke, bentar ya. Oke, dari kertas itu silakan tuliskan 3 sifat yang ingin kalian hindari. Ingin kalian buang. Misalkan sering marah atau misalkan sering berbohong gitu ya. Oke, sudah semuanya? Sudah. Oke, Ibu nanti silakan semuanya berdiri berurutan. Oke. Nanti lempar jumrohnya satu-satu ya, jangan sekaligus ya. Oke, ketika melemparkan jumroh bilangnya bismillah Allahu Akbar. Lempar, kemudian lempar lagi. Oke, sudah silakan Siti mulai. Karena jumrohnya ada, tapi satu ya. Silakan satu. Dalam pertanyaan. Nah, ini tahu. Ini mulai jumrohnya. Oke, yuk. Satu ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pelaksanaan lempar jumroh sudah kita laksanakan. Sekarang kita akan melaksanakan simulasi tawaf. Di sini jamaah sekalian, sekarang kita akan melaksanakan tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad. Hajar Aswad kan di sini ya. Ini, nanti di sini mulai ya. Kemudian silakan berjalan pelan dengan hati yang khusyuk sambil banyak berzikir. Semuanya hafal kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Oke, 7 kali ya, betul 7 kali ya. 7 kali ya. Ayo, semuanya ikut juga ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan
air. Kemudian atas izin Allah, Ismail yang sudah menangis itu tiba-tiba dengan kekuasaan Allah tiba-tiba ada air yang mengalir dari bawah kakinya. Oke semuanya, kita akan melaksanakan sa'i. Nanti ibu minta semuanya berlari kecil antara Safa ke Marwah ya, sebanyak dari Safa ke Marwah, kemudian dari Marwah ke Safa. Oke. Ayo semuanya. Lari kecil ya. Nah, itu dari Safa ke Marwah, kemudian ke Marwah. Lagi. Oke, semuanya kita sudah melaksanakan sa'i. Urutan atau pelaksanaan ibadah haji selanjutnya itu tahallul. Silakan di sini. Ibu jelaskan terlebih dahulu. Tahallul itu adalah memotong atau menggunting rambut. Nah, kalau minimal 3 helai dan lebih baik kalau untuk yang pria atau laki-laki itu lebih baiknya gundul ya. Oke, di sini ibu siapa yang mau? Aku bohong. Oke, Irma ya. Kita akan mensimulasikan tahallul ya. Oke, ini karena yang tahallulnya ini perempuan, jadi ada tempat tersendiri yang nggak boleh melakukan tahallul ya. Oke, sudah tahallulnya sudah. Oke. Nah, semuanya silakan duduk dulu. Oke. Sudah. Nah, tahallul sudah usai, artinya pelaksanaan ibadah haji itu sudah dilaksanakan dan semoga mendapatkan haji yang mabrur. Amin. Baiklah, itulah tadi simulasi kita mengenai pelaksanaan ibadah haji. Di sini Ibu ingin mengetes pengetahuan semuanya. Silakan semuanya nanti silakan tulis ya. Kemudian Ibu minta satu orang yang siap untuk mempresentasikan apa yang Ibu berikan pertanyaannya. Oke, semuanya siap ya. Dengarkan pertanyaan dari Ibu. Pertanyaannya itu adalah apa makna yang kamu rasakan ketika pelaksanaan simulasi haji yang sudah kita lakukan? Oke. Sudah? Sudah Bu. Oke, siapa yang mau mempresentasikan? Oke, dari sini mau mempresentasikan? Oke, silakan dari sini ya. Presentasi mengenai apa yang saya rasakan setelah melaksanakan ibadah haji. Baik teman-teman sekalian, jadi haji itu adalah salah satu dari rukun Islam. Nah, ketika kita telah melaksanakan ibadah haji, maka sempurnalah urusan kita, maka sempurnalah ibadah kita sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya sudah merasa sempurna sebagai umatnya Nabi Muhammad. Oke, tepuk tangan untuk Rasmi. Oke, Rasmi karena kamu sudah berani menyampaikan pendapat ini hadiah untuk Rasmi. Oke. Oke semuanya, Ibu kita sama-sama simpulkan pembelajaran kita hari ini mengenai materi haji dan umroh. Jadi haji itu adalah rukun Islam yang kelima. Haji itu kita laksanakan ketika kita sudah mampu secara fisik, secara finansial dan secara keekonomian kita. Baik pembelajaran kita